Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir. Ada. Ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Baik, anak-anakku, hari ini Bapak ya, kan minggu kemarin kita bahas apa tuh? Akidah akhlak. Minggu kemarin kita bahasnya adalah sifat-sifat terpuji ya terhadap diri sendiri. Sekarang kita masuk ke materi akidah, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa. Nah, kira-kira kalau ditanya mukjizat itu yang ada di bayangan di benak Wanda, apa mukjizat itu? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Betul. Kalau dari Gina, gimana Gina? Kira-kira yang terlintas gitu di benak Gina apa? Sama Pak. Sama. Kelebihan yang sudah Allah kasih dari Allah. Oke. Dari Allah buat Nabi. Buat menunjukkan kebesaran Allah. Ya, mantap, bagus ya. Itu jawaban yang sangat luar biasa ya dari Teh Wanda dan juga Teh Gina ya. Baik, di sini Bapak akan share screen dulu ya. Oke. Maaf. Nah, ini bukan PPT, ini hanya bentuknya apa ya? Word ya. Oke. Yang pertama itu mukjizat ya. Mukjizat itu artinya adalah bentar. Nah, mukjizat itu berasal dari kata mujizatun yang berarti melemahkan. Nah, ternyata arti pertamanya itu melemahkan. Kenapa melemahkan ya? Karena mukjizat itu membuat segala sesuatu menjadi lemah dan tidak punya kuasa. Nah, Bapak kenapa melemahkan? Kan mukjizat itu luar biasa gitu ya. Kejadian yang sangat luar biasa. Nah, gini ceritanya anak-anak. Dulu, nabi-nabi kita itu adalah orang-orang yang paling sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui umat-umatnya sendiri. Ya, contoh Nabi Muhammad oleh kaum kafir Quraisy dilempari batu, ya, dilempari kotoran gitu ya, dicaci, dimaki sampai ada yang berniat untuk membunuhnya. Nah, turunlah mukjizat untuk apa? Untuk melemahkan mereka-mereka semua gitu. Bahwa yang mereka katakan, yang mereka lakukan adalah hal yang salah gitu. Ya. Jadi arti pertama mukjizat itu menunjukkan kepada mereka ya untuk kelemahan mereka sendiri gitu ya, supaya mereka tidak mengganggu dakwahnya para nabi kita gitu. Nah, secara istilah yang disebutkan oleh Wanda dan Gina udah betul ya, yaitu kejadian yang sangat luar biasa ya, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada nabi dan rasul Allah gitu, untuk menghadapi tekanan kaumnya. Dan mukjizat juga bertujuan untuk membuktikan kenabian dan kerasulan seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditiru oleh siapapun untuk melemahkan segala macam upaya orang kafir yang menentang Islam kayak gitu ya. Jadi betul ya, yang namanya mukjizat itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, bahkan kalau dalam Quran itu dalam surah Al-Baqarah itu Allah itu menantang kepada para penyair ini ya, para penyair bukan penyair lauknya, para penyair syair-syair Arab ya dari kaum kafir Quraisy untuk menyamai Al-Quran, setidaknya sama aja gitu ya. Ternyata mereka tidak bisa kayak gitu ya, sehingga mukjizat itu tidak dapat ditiru. Nah, ini karakteristiknya ya. Yang pertama, sesuatu yang sangat luar biasa.
dihadirkan oleh seorang nabi dan rasul, adanya keraguan suatu kaum atas kenabian dan kerasulan. Nah, ini membuktikan kenabian dan kerasulan ya. Dan tidak ada yang mampu menandingi kemampuan tersebut kayak gitu. Nah, ini dalil mengenai mujizat ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4 ya. Yang artinya jika kami menghendaki niscaya kami turunkan kepada mereka mujizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Nah, jenis mujizat ada dua. Yang pertama itu kauniyah ya. Kauniyah itu mujizat terbatas, yaitu mujizat yang tampak oleh panca indera seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud dengan burung ya. Dan juga banyak yang lainnya gitu ya, seperti Nabi Musa membelah laut gitu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa diulang kembali gitu. Lalu yang kedua, mujizat akliyah, mujizat tidak terbatas, yaitu mujizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Qur'an gitu. Jadi mujizat akliyah ini akan terus berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Betul? Betul, Al-Qur'an akan ada sampai hari kiamat. Itu adalah salah satu mujizat dari Rasulullah SAW gitu ya. Dan ini yang C, contoh-contoh mujizat. Nah, Bapak pengen kalian, ini udah ada tugas lagi ya dari Bapak. Cari 5 Nabi Ulul Azmi, siapa aja itu? Nabi Nuh. Iya, Mimin, siapa aja? Nabi Musa. Iya. Iya. Iya, betul. Ini ada ya di sini ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Silakan kalian cari mujizat dari kelima nabi ini, oke? Minggu depan Bapak periksa. Baik, ini adalah kejadian luar biasa atau yang pertama itu adalah ada 3 kejadian luar biasa itu. Ada karomah, ada maunah, dan juga ada irhas. Baik, kita bahas dulu yang karomah saja ya untuk minggu ini. Nah, karomah itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti kemuliaan atau kehormatan. Sementara menurut istilah, karomah adalah kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang solih dan taat kepadanya ya. Nah, ini kepada siapa? Kepada waliullah ya, kepada wali-wali Allah gitu. Adalah gelar yang diberikan kepada seorang hamba yang di hatinya hanya mengabdi kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ciri-ciri karomah muncul dari diri hamba yang solih. Jika kejadian luar biasa dari orang yang fasik disebut sihir gitu. Jadi kalau dari hamba solih itu karomah, kalau dari yang fasik itu sihir. Datang untuk memberikan pertolongan dan bukti kebenaran ya. Karomah datang sebagai pertolongan Allah dan kebenaran keyakinan yang wali dakwahkan. Contohnya, ini karomah Syekh Hasan Al-Basyiri. Tangan Syekh Hasan Al-Basyiri tidak terbakar saat membuktikan kebenaran kuasa Allah Subhanahu wa taala atas api, sementara tangan orang penyembah api terbakar. Yang kedua, misalnya karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Beliau adalah ulama tersohor di Baghdad. Karomah yang terkenal adalah beliau bisa menjadi sebab orang Nasrani memeluk agama Islam gitu. Ya. Ini adalah kita bahas sedikit lagi ya, maunah. Nah, maunah secara bahasa artinya pertolongan. Kalau istilahnya merupakan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Maunah ini Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, baik kepada nabi, wali maupun manusia biasa gitu ya. Jadi maunah ini bisa terjadi pada siapapun, pada Teh Wanda bisa, pada Kang Adi bisa, pada Teh Alina bisa, pada Teh Putri bisa, pada Teh Gina bisa, pada Bapak pun bisa. Nah, apa aja bentuk pertolongan Allah nih? Ya, pertama ada furqan, ya, dengan takwa, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Terkadang hari ini manusia itu udah nggak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Diterabas aja, ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu ya, sholat maksiat ya. Jadi sudah tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Makanya bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah furqan, membedakan gitu ya. Yang kedua berkah. Nah, bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah, yaitu apa berkah itu artinya? Kebaikan dari Allah ya, yang membuat kehidupan bermakna atau penuh makna gitu ya. Berkah itu adalah kebaikan dari Allah yang terus-menerus gitu, mengalir gitu ya. Lalu yang ketiga ada mahroja, yaitu jalan keluar ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman sebagai pemecahan dari setiap masalah yang dihadapi ya. Kemudian ini didapatkan orang-orang yang bertakwa. Yang keempat rezeki. Nah, rezeki udah pasti ya. Rezeki itu adalah rezeki yang halal tentunya, bukan rezeki yang haram gitu ya.
yang akan dirasakan nikmat sebagai balasan bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang berikhtiar tentunya rezeki itu ya. Lalu kemudahan itu akan ditampakkan sebagai balasan mereka yang bertakwa gitu ya. Dan yang terakhir, kebaikan di dunia dan juga di akhirat ya. Makanya ada doanya ya, doa sapu jagat ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan juga nanti kebaikan di akhirat gitu ya. Jangan hanya memikirkan hidup enak, tapi kita juga harus memikirkan mati enak kayak gimana, masuk surga caranya gimana gitu ya. Kita tidak berharap kebaikan di dunia saja, pengen uang banyak, pengen mobil bagus, pengen rumah mewah, tapi kita harus mensiasati, kita harus memikirkan apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, apakah tempat kembali kita neraka atau surga. Dan semoga kita semua yang ada di sini tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana kenikmatan di sana tidak ada habisnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya, anak-anakku, itu adalah penjelasan singkat mengenai mujizat dan kejadian luar biasa. Baik, tugasnya jangan lupa ya, minggu depan 5 Nabi Ulul Azmi kalian sebutkan dan kalian sebutkan apa tadi? Sebutkan mujizatnya. Nanti minggu depan Bapak periksa ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Berapa? Oke. Sudah jelas ya? Baik. Kita tutup. Baik, kalau begitu kita tutup hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 hamdalah, wa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.